Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azkana Reza, NIM 2341104020059. Saya dari kelas KIB. Di sini saya akan mereview sebuah materi guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ushul Fiqih. Ushul Fiqih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu usul dan fikih. Dalam bahasa Arab, kata usul merupakan jamak dari asal yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fikih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistibat dalil-dalil syariat Islam. Usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global seperti kehujahan ijma dan qiyas. Usul fikih adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum fikih. Pengertian fikih secara bahasa atau etimologi berasal dari lafal faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah atau terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci pada abad pertama pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Belum ada pembicaraan soal usul fikih dengan segala bentuk kaidah-kaidahnya. Saat Nabi SAW masih hidup, acuan hukum Islam langsung diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, fatwa atau putusan hukum yang Nabi keluarkan tidak membutuhkan dasar usul dan kaidah-kaidah yang dibutuhkan. Sudah dicukupkan dengan wahyu yang Allah turunkan. Kemudian pada masa setelah Nabi wafat, dalam berfatwa dan membuat putusan hukum Islam, para sahabat langsung mengacu pada nas, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil. Arti orisinil di sini adalah belum tercemari oleh faktor-faktor luar yang mempengaruhi kemampuan kebahasaan dalam memahami nas. Selain itu, jangan pernah hidup semasa Rasulullah juga menjadi nilai plus tersendiri bagi para sahabat. Di samping keberkahan suhbah atau hidup masa Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengetahui langsung faktor historis turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul dan hadis asbabun wurud yang berkaitan dengan hukum tertentu. Dengan begitu, para sahabat belum membutuhkan kaidah-kaidah sebagaimana yang terdapat dalam usul fikih. Pasca generasi sahabat, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga pemeluk Islam semakin banyak dari berbagai bangsa dengan tipikal sosial dan geografis yang plural, yaitu beragam. Terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Akibatnya, orisinilitas bahasa Arab mulai terancam, sehingga banyak kerancunan dalam memahami nas. Hal ini mendorong untuk dibekukannya batasan dan kaidah bahasa demi menjaga orisinalitas yang telah hilang. Dengan demikian, pemahaman atas nas tetap terkontrol sebagaimana saat dipahami oleh penerima nas tempo dulu. Kemudian, Dr. Abdul Wahab Khalaf tahun 1965 Masehi membagi periodisasi perkembangan fikih dalam 3 babak. Periode pertama saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, periode kedua pada masa sahabat saat Nabi sudah tiada, dan periode ketiga pada masa tabi'in, dan para imam musyahid. Ilmu usul fikih merupakan cabang ilmu dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam diskursus hukum Islam. Usul fikih merupakan konsep logis yang menjadi rumusan hukum dalam sejarah yurisprudensinya. Usul fikih memiliki perjalanan panjang hingga mengalami kodifikasi dengan tersusun dengan sistematis. Ilmu usul fikih selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan dengan syariah. Muslim menjelaskan dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.
Al-Quran sebagai sumber hukum Islam disebutkan oleh Dr. Andes Haji Abdullah Ibrahim, MHI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Yang pertama, Al-Quran. Kata Al-Quran dalam Kamus Bahasa Arab berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya, seperti tertuang dalam ayat Al-Quran secara istilah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, tertulis dalam mushaf, ditukil dan Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama, yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari akhirat. Yang kedua, yaitu hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah. Dalam arti yang luas, hukum Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-ahwal, al-syakiyah, atau ihwal perorangan atau keluarga disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Yang kedua, yaitu as-sunnah. Sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadis yang mempunyai beberapa arti, yaitu dekat, baru, ataupun berita. Dari arti-arti di atas, maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti khobar. Seperti dalam firman Allah, secara kamus menurut ulama usul fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Yaitu mu'akid, ada mukaid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Misalnya, tentang sholat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Sunnah. Yang kedua, yaitu bayan, yaitu Al-Sunnah, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Yang terakhir itu ada ijma. Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti. Yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu, sedangkan kedua artinya kesepakatan. Berdasarkan penelitian, menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang terakhir yaitu Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa 4 hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka harus dicari ke dalam Sunnah. Bila dalam Sunnah juga tidak ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus beristihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, aslinya kata maslahah berasal dari kata solahu, yaslohu, solahan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Yang kedua, ada yang berpendapat sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama atau Al-Quran dan hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah adalah
Maslahah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi, pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Maslahah mursalah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, maslahah al-mu'tabaroh. Maslahah al-mu'tabaroh adalah maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya seperti dalam kasus minum khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras atau arak dan semisalnya. Dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, maslahah al-mulhah. Maslahah al-mulhah adalah maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membatalkannya. Maslahah bentuk kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Contohnya, syara menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenai hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara. Maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama maslahah al-haribah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. Yang kedua yaitu maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara dalam lingkup umum. Maslahah mursalah adalah dalil hukum yang tidak bisa digunakan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan maslahah mursalah. Adapun syarat menggunakan maslahah mursalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, maslahat. Yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Kemudian, yang kedua, maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atau suatu kejadian dalam melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Dan yang terakhir yaitu maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam bentuk nas, Al-Quran maupun Sunnah, Al-Quran dan Sunnah maupun ijma dan qiyas dalam bentuk nas. Terus yang terakhir, yang keempat, maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Seandainya maslahah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berbeda dalam kesempitan hidup dengan arti khusus, yaitu harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Memahami usul fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam memiliki berbagai kegunaan yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh kegunaannya. Yang pertama, memahami dasar-dasar hukum Islam. Usul fikih membantu individu untuk memahami dasar-dasar hukum Islam secara mendalam. Ini meliputi pemahaman tentang sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, ijma, hadis, atau konsekuensi para ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Yang kedua,
Penyelesaian perselisihan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang muncul perselisihan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti pernikahan, warisan, atau transaksi keuangan. Memahami usul fikih memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, yaitu menjalankan ibadah dengan benar. Usul fikih membantu umat Islam memahami tata cara menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya dalam ibadah sholat, zakat, haji, puasa, atau memahami prinsip-prinsip usul fikih, membantu seseorang untuk menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Yang keempat, mengambil keputusan etis. Usul fikih tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga memberikan panduan etis. Memahami prinsip-prinsip ini membantu individu untuk mengambil keputusan yang etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, bisnis, atau dalam situasi lainnya. Yang kelima yaitu menjadi hakim atau penasihat. Bagi mereka yang terlibat dalam sistem keadilan Islam atau yang sering diminta memberikan nasihat hukum, memahami usul fikih adalah suatu keharusan. Ini memungkinkan mereka yang memberikan keputusan atau nasihat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang benar dan adil. Yang keenam yaitu membela hak dan keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, memahami usul fikih membantu individu untuk membela hak dan keadilan dalam masyarakat. Ini termasuk memahami prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil terhadap semua orang, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, memahami suatu ilmu usul fikih bukan hanya relevan untuk cendekiawan agama atau para ulama, tetapi juga penting bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani aktivitas di setiap harinya dengan nilai-nilai Islam yang mendalam dan yang membuat hidup lebih mencerahkan.